Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2A. Saya Dinarti Sarbayanti dengan NIM 013. Saya Nindya Viva Narayana dengan NIM 033. Saya Ratu Maisha Al-Fatihah dengan NIM 037. Saya Salara Satunisa dengan NIM 041. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tugas telefarmasi untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Digital Farmasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Sela, saya apoteker Dina dari Rumah Sakit Maju Sehat. Senang bisa ketemu lewat video call siang ini. Gimana nih kondisi Ibu Sela hari ini? Sudah agak lebih baik? Alhamdulillah sudah lumayan mendingan, Bu. Batuknya sudah berkurang dibanding bulan lalu. Cuma ya masih sering capek. Alhamdulillah, syukurlah kalau batuknya sudah membaik. Itu tandanya pengobatannya mulai bekerja ya Ibu. Rasa capek itu memang wajar ya, tubuh itu lagi berjuang keras melawan infeksi. Hari ini kita ngobrol santai aja ya, saya mau cek beberapa hal penting soal obat OAT-nya Ibu. Nah Ibu, boleh saya minta tolong untuk tunjukkan blister atau kotak obat OAT-nya ke kamera sebentar? Saya mau lihat sisa obatnya ya. Oh iya, ini Bu, masih ada beberapa tablet di sini. Terima kasih ya Ibu, kelihatan sangat jelas. Ibu Sela, sekarang sudah masuk bulan keberapa pengobatannya? Ini sudah bulan kedua, Bu. Kata dokter kan fase insentif 2 bulan. Terus lanjut 4 bulan lagi. Betul sekali Ibu, Ibu sudah hampir selesai fase intensif. Ini pencapaian yang sangat bagus. Nah, dari sisa tablet yang saya lihat tadi, kira-kira ada enggak hari-hari yang Ibu lupa atau skip minum obatnya? Jujur, iya Bu. Kemarin sempat tidak minum karena perut saya mual banget setelah minum obatnya. Jadi saya stop sehari. Makasih ya Ibu Sela sudah jujur, itu sangat membantu saya. Tapi saya perlu tegaskan lagi nih Bu, obat TBC ini tidak boleh dihentikan sendiri meski 1 hari sekalipun. Karena bakterinya bisa jadi kebal dan pengobatannya itu harus diulang dari awal. Nanti kita cari solusi mualnya supaya Ibu tetap bisa minum obat ya. Nah, lalu soal mual yang tadi, itu merupakan efek samping yang sangat umum dari obat rifampicin yang Ibu konsumsi, dan isoniazid yang ada di OAT-nya Ibu. Selain mual, apakah ada keluhan lain nggak yang Ibu rasakan? Misalnya seperti air kencing jadi kemerahan, kulit atau mata terlihat kuning, atau tangan kaki terasa kesemutan. Oh iya, air kencing saya memang jadi oranye kemerahan, Bu. Saya sempat kaget, kirain ada yang salah. Tenang ya Ibu, itu normal 100%. Itu efek dari rifampicin yang memang akan mewarnai urin, keringat, bahkan air mata jadi kemerahan atau orange. Tidak berbahaya sama sekali ya Ibu, dan itu akan hilang sendiri setelah pengobatan selesai. Yang perlu Ibu waspadai itu kalau mata atau kulit jadi kuning. Itu Ibu harus segera lapor ke dokter karena bisa menandakan gangguan hati. Oh, syukurlah Bu. Saya sudah khawatir dari tadi. Mata dan kulit saya normal, tidak kuning. Kalau mualnya itu gimana ya solusinya? Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa Ibu coba. Pertama, coba minum obatnya itu setelah makan, walaupun idealnya perut kosong untuk penyerapan maksimal. Kalau mual tidak tertahankan, lebih baik diminum dengan sedikit makanan ringan daripada di-skip sama sekali. Yang kedua, hindari makanan berlemak atau pedas di waktu yang sama. Kalau mualnya masih berat, nanti saya bisa minta dokter untuk pertimbangkan obat anti mualnya ya. Nah, Bu Wati itu biasanya minum OAT-nya jam berapa? Dan rutinitas pagi Ibu seperti apa? Biasanya saya minum jam 6 pagi sebelum sarapan. Tapi anak-anak juga harus disiapkan. Jadi kadang keteteran, kadang malah lupa sampai jam 9 atau jam 10. Nah, saya sangat paham ya Bu, pagi itu memang paling sibuk, apalagi ada anak-anak. Nah, kalau begitu, gimana nih kalau kita coba jadwal barunya?
Jadi ibu minum OAT-nya setiap hari setelah sarapan pagi itu sekitar jam 7 sampai 7.30 sekalian habis nyiapin anak. Dengan begitu, ibu sudah makan dulu, jadi mualnya bisa berkurang. Dan waktunya itu bisa lebih mudah diingat karena menyatu dengan rutinitas ibu. Wah, itu ide bagus, Bu. Setelah anak-anak selesai sarapan, saya bisa langsung minum. Lebih gampang diingat. Tepat sekali ibu, bisa juga ibu taruh obatnya di meja makan supaya selalu kelihatan. Dan kalau mau, ibu pasang alarm di HP label OAT pagi setiap jam 7.15. Ingat ya ibu, OAT itu harus diminum setiap hari tanpa jeda, termasuk hari libur dan hari ibu merasa sudah sehat sampai dokter sendiri yang bilang berhenti. Nah, Bu Ati, saya mau tanya juga, di rumah ada anggota keluarga yang tinggal serumah kan? Apakah mereka sudah diperiksa ke rumah sakit juga? Belum, Bu. Suami dan 2 anak saya belum diperiksa. Apakah harus ya? Nah, itu sangat disarankan ya Ibu, karena TBC itu menularnya lewat udara, seperti batuk, bersin, atau ngobrol jarak dekat dalam ruangan yang tertutup itu bisa menularkan. Kontak serumah itu kelompok yang paling berisiko. Nah, nanti saya bantu buatkan surat rujukan screening untuk suami dan anak-anak Ibu ya, biar langsung ke rumah sakit minggu ini. Lebih cepat, itu lebih baik ya Ibu. Ya, Bu. Saya akan ajak mereka periksa. Saya juga kadang masih khawatir. Pengobatan 6 bulan itu lama sekali. Apakah pasti sembuh? Ibu Sela, TBC itu penyakit yang bisa disembuhkan sepenuhnya, asal obatnya itu diminum tuntas dan tidak putus di tengah jalan. Angka kesembuhan pasien yang patuh minum OAT itu sangat tinggi, di atas 90%, yang bikin gagal hampir selalu karena berhenti minum obatnya itu sebelum waktunya. Nah, ibu sudah sampai bulan kedua, itu sangat luar biasa. Saya yakin Ibu Sela bisa menyelesaikan ini. Makasih, Bu. Jadi saya lebih semangat. Saya mau sembuh biar bisa jagain anak-anak dengan baik. Semangat terus ya Ibu Sela. Baik nih, sebelum ditutup, saya rangkum ya. Yang pertama, ingat OAT itu tetap diminum setiap hari tanpa putus. Yang kedua, jadwal minum digeser nih setelah sarapan jam 7 sampai jam 7.30 pagi. Yang ketiga, urin kemerahan itu normal karena efek samping dari obat rifampicin. Yang keempat, kalau mata atau kulit kuning, itu segera hubungi dokter. Dan yang kelima, ajak suami dan anak-anak untuk screening TBC minggu ini. Nanti saya akan kirimkan ringkasan ini via WhatsApp ya, dan surat rujukan screening keluarga. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sudah jelas semua, Bu. Terima kasih banyak. Enak banget bisa konsultasi dari rumah. Gak perlu anti panjang. Sama-sama Ibu Sela, dengan senang hati ya. Kita jadwalkan follow up lagi 2 minggu ke depan ya, untuk cek perkembangan Ibu. Kalau ada keluhan mendadak atau pertanyaan sebelum itu, Ibu bisa langsung hubungi kami lewat WhatsApp rumah sakit. Semangat sembuh ya Ibu, anak-anak butuh ibu yang sehat. Sampai jumpa! Insya Allah, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa.
sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah nonton. See you.